Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, marilah kita mengambil waktu untuk saat teduh sejenak. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan, kami mau datang untuk menyembah-Mu.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di tempat di mana kami sedang beribadah saat ini. Kami datang memuji, memuliakan nama Tuhan atas penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini kami akan memulai ibadah walau lewat online dari GKIN Narwastu. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 dengan sebuah tema hidup di tengah-tengah masyarakat yang pluralisme. Demikianlah bunyi firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakannya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa arti daripada pluralisme? Pluralisme terdiri dari dua kata, plural dan isme. Plural itu artinya beragam, isme artinya paham. Jadi pluralisme itu adalah kesediaan untuk menerima keberagaman, saling menerima karena semua agama, pluralisme agama, karena semua agama itu baik, cuma jalannya beda-beda, tetapi tujuannya kepada satu Tuhan. Benarkah demikian? Baru-baru ini di Malaysia ada satu ajaran sekte baru, namanya sekte Sky Kingdom. Pendirinya berusaha menyatukan semua agama, baik itu Kristen, Islam, Buddha, Hindu, di bawah payung daripada sekte Kingdom. Dan dalam ajarannya bebas untuk memilih agama, karena semua agama itu baik, jalannya beda-beda tetapi tujuannya sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan ini. Dikisahkan dalam pembacaan ini, seorang perwira, berarti dia seorang pejabat, perwira Romawi. Dia tidak percaya kepada Yesus karena
perwira Romawi ini, orang Romawi tidak percaya pada Yesus. Tetapi walaupun dia punya jabatan, seorang perwira pejabat punya masalah. Artinya semua manusia apapun jabatannya pasti mempunyai masalah. Apa masalah daripada perwira ini? Dia mempunyai seorang hamba, sakit keras dan hampir mati. Nah, perwira ini sangat menghargai hambanya. Ini jarang ini bisa ditemukan sekarang ini. Biasanya seorang hamba, seorang pembantu itu jarang dihargai sama tuannya. Selalu seorang hamba itu diremehkan. Tapi perwira ini sangat menghargai hambanya. Dia sudah berjuang untuk kesembuhan daripada hambanya. Tapi hambanya tambah parah dan hampir mati, kata firman Tuhan. Nah, ketika perwira ini mendengar tentang nama Yesus, dikatakan di ayat yang ketiga, perwira ini datang kepada tua-tua Yahudi dan minta tolong kepada mereka untuk datang menyampaikan pesan, menyampaikan doa kepada Yesus Kristus. Apa maksud daripada perwira ini minta tolong pada tua-tua Yahudi? Bukankah dia bisa langsung menyampaikan pesan itu kepada Yesus? Kenapa dia harus memakai tua-tua Yahudi? Perwira ini sadar bahwa dia ini orang Romawi. Dia tidak layak untuk datang kepada Yesus Kristus. Bukan karena dia penyumbang bait suci yang terbesar. Bukan karena dia sombong. Tetapi dia merasa siapa dirinya di hadapan Yesus Kristus. Satu hal yang menarik adalah pada ayat yang ke-9. Di sana dikatakan setelah Yesus mendengar perkataan itu, perkataan perwira itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Yesus heran. Kenapa sampai Yesus heran? Bukan karena perwira ini sangat menghormati pembantunya. Bukan karena perwira ini penyumbang bait suci terbesar. Di ayat 5 dikatakan bahwa perwira ini banyak membantu pembangunan bait suci. Bukan karena perwira ini berkata pada ayat yang ke-7, sepatah kata saja engkau katakan kepada hambaku ini sembuh maka sembuh. Bukan karena itu. Tetapi apa yang menyebabkan Yesus heran melihat iman daripada perwira ini? Mari Bapak Ibu kita akan belajar ada 3 hal yang membuat Yesus begitu heran melihat iman daripada perwira ini. Yang pertama, perwira ini sangat rendah hati. Dari mana kita tahu bahwa perwira ini sangat rendah hati? Dia datang kepada tua-tua Yahudi, minta tolong supaya disampaikan persoalannya kepada Yesus Kristus. Bukan karena dia sombong, tapi dia tahu siapa dirinya. Perwira ini sadar bahwa dia ini adalah orang berdosa. Yesus adalah Maha Kuasa, pribadi yang kudus. Karena di ayat yang ke-6 dan 7 firman Tuhan katakan, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Jadi perwira ini begitu sangat rendah hati. Dia sungguh-sungguh sadar siapa dirinya. Dia merasa tidak layak untuk datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbeda dengan tua-tua Yahudi ini. Perwira ini katakan, aku tidak layak menerima engkau datang ke rumahku karena aku ini orang yang berdosa. Tapi tua-tua ini katakan pada ayat yang ke-4 dan yang ke-5, dia
tua-tua ini berkata kepada Yesus, ayat yang keempat, ia layak engkau tolong karena dia penyumbang bait suci. Kita melihat dua perbedaan antara tua-tua dan perwira ini. Perwira ini dengan sikap rendah hati katakan, aku tidak layak untuk menerima engkau datang ke rumahku. Sementara tua-tua Yahudi ini berkata, dia layak engkau tolong. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat tua-tua Yahudi ini walaupun mereka pemimpin agama, mereka menganggap asalkan berbuat baik itulah yang benar. Terjadi pluralisme di sini, bahwa agama yang benar itu adalah agama yang berbuat baik. Sehingga tua-tua ini waktu datang pada Yesus berkata, dia layak engkau tolong karena dia berbuat baik. Sementara perwira ini katakan, aku tidak layak untuk menerima engkau datang ke rumahku. Katakan sepatah kata saja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, yang pertama yang membuat Yesus heran melihat iman daripada perwira ini adalah karena sikap kerendahan hati daripada perwira ini. Yang kedua yang kita lihat, perwira ini sangat menghormati Tuhan. Dikatakan pada ayat 7, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh, sebab aku sendiri seorang bawahan. Aku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, perwira ini sangat menghormati Tuhan. Ketika tua-tua Yahudi ini datang pada Yesus, mereka datang kepada Yesus meminta tolong dengan tidak ada sebutan. Harusnya tua-tua pemimpin Yahudi ini katakan Tuhan atau Yesus atau apalah. Tapi tidak ada sebutan untuk menunjuk kepada Yesus. Mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus hanya berkata, engkau layak menolong dia. Sementara perwira ini berkata kepada Yesus, Tuhan. Ayat 6 di situ dikatakan Tuhan, artinya kurios, Tuhan. Ayat 8 katakan, aku ini seorang komandan, bisa perintahkan anak buahku. Apalagi engkau Tuhan. Saya ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan engkau Tuhan. Aku bisa perintahkan prajuritku laksanakan dan mereka melaksanakan. Tapi kalau Tuhan berbicara kepada penyakit hambaku, pergi, maka penyakit itu akan pergi. Engkau lebih tinggi daripada aku. Engkau lebih berkuasa daripada aku. Perintahkan saja, maka semuanya akan menjadi taat kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, perwira ini sangat menghormati Tuhan. Dia sangat hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu kita lihat, walaupun perwira ini seorang Romawi, tetapi dia mengenal siapa Yesus Kristus itu. Ketika dia mendengar nama Yesus, dia mempersiapkan dirinya untuk menyambut Yesus Kristus. Perwira ini begitu sangat yakin tentang kekuatan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Perwira ini pergi ke alamat yang tepat, datang kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, sementara begitu banyak orang-orang Kristen sekarang ini, kalau kita melihat, mereka memiliki persoalan, tetapi mereka tidak datang kepada alamat yang tepat. Perwira ini yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus itu adalah kuasa yang dahsyat. Satu kata saja dia katakan kepada penyakit hambanya, sembuh, maka penyakit itu akan sembuh. Dia percaya dengan kuasa Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen tidak percaya kepada kekuatan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Percaya pada Yesus tapi percaya pada jimat. Percaya pada Yesus tapi percaya kepada kepercayaan yang lain. Ini pluralisme. Semua agama itu sama. Yang penting punya agama. Bapak Ibu Saudara,
Mari kita belajar daripada perwira ini. Dia sungguh-sungguh menghormati nama Yesus, nama di atas segala nama. Yang ketiga yang kita belajar daripada perwira ini, ayat yang ke-7, katakan saja sepatah kata. Perwira ini sungguh-sungguh percaya terhadap perkataan Yesus. Perkataan Yesus, perkataan yang penuh kuasa. Katakan saja sepatah kata. Perkataan Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Perkataan Tuhan Yesus itu ya dan amin. Perkataan Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Perkataan Tuhan Yesus itu adalah firman yang hidup. Katakan saja sepatah kata kepada hambaku ini, penyakitnya sembuh, maka penyakitnya akan sembuh. Bapak Ibu Saudara, betapa banyak orang-orang Kristen meragukan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Memakai firman Tuhan sebagai jimat, mengusir setan-setan pakai firman Tuhan. Alkitab dipakai untuk mengusir setan. Tidak mempercayai kuasa Tuhan. Dari mana kita tahu begitu banyak orang Kristen tidak mempercayai kuasa Tuhan, tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan. Masih banyak orang Kristen yang melakukan selamatan, menyelamati orang mati, mendoakan orang mati, masih percaya kepada hari-hari, masih percaya dan sungkan kepada kepercayaan yang lain. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita belajar. Tuhan menempatkan kita di bumi ini, dan di bumi ini memiliki begitu banyak kepercayaan, pluralisme agama di negeri kita ini, di bumi ini. Tetapi Tuhan mengutus kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Jangan sampai kita terpengaruh. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak bisa menghindari pluralisme. Kita harus hadapi. Tetapi di sana Tuhan mengutus kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Yesus berkata, aku belum pernah melihat iman sebesar ini di tengah-tengah orang Israel. Mari Bapak Ibu, selama kita masih hidup, buatlah Tuhan Yesus heran melihat iman kita. Iman yang tidak mudah digoyahkan, iman yang tidak percaya kepada sinkritisme, iman yang tidak mudah menukarkan kepada dunia ini. Dan biarlah kita sungguh-sungguh seperti perwira ini, memiliki sikap rendah hati, menghormati nama Yesus di atas segala nama, dan sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, ayat yang ke-10, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatilah hamba itu telah sehat kembali. Mujizat Tuhan terjadi kepada perwira ini karena dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Perwira ini sungguh-sungguh sangat menghormati Tuhan Yesus Kristus. Perwira ini sungguh-sungguh percaya bahwa perkataan Yesus itu perkataan ya dan amin yang penuh kuasa. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang penuh kuasa? Apakah Bapak Ibu percaya kalau saat ini Bapak Ibu memiliki masalah apapun, Tuhan Yesus sanggup menolong Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu sungguh-sungguh percayalah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dimuliakan Engkau Tuhan. Firman Tuhan sudah sampai kepada kami semuanya. Engkau tahu kami yang mendengarkan firman Tuhan ini memiliki begitu banyak persoalan, tantangan kehidupan. Mungkin kami sedang bergumul tentang perekonomian kami. Mungkin kami sedang bergumul untuk masa depan kami. Mungkin kami sedang bergumul untuk pekerjaan bisnis kami. Mungkin kami sedang bergumul tentang kesehatan kami. Tuhan, kami percaya bahwa kekuatan kuasa Tuhan melampaui dari segala kekuatan kuasa dari bumi ini. Kami percaya apapun persoalan kami, kalau kami belajar dari perwira di Kapernaum ini, dia adalah
adalah seorang Romawi, tetapi dia mengenal siapa Yesus, sehingga dia datang kepada Tuhan Yesus, membawa persoalannya sepenuhnya dengan penuh iman kepada Tuhan Yesus. Dia memiliki sikap kerendahan hati, dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan menghormati Yesus sebagai Tuhan. Dia percaya di setiap perkataan-perkataan Yesus mengandung kuasa yang dahsyat. Oleh karena itu Bapa, jamahlah setiap kami. Mungkin kami memiliki keraguan-raguan, mungkin kami memiliki kebimbangan, mungkin kami memiliki kekhawatiran yang membuat kami kurang iman percaya Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan menjamah kami satu persatu. Yang sakit disembuhkan, yang putus asa dikuatkan, yang kehilangan pengharapan dibangkitkan kembali semangatnya. Apapun persoalan kami percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati presiden dan wakil. Tuhan memberkati seluruh aparat pemerintahan kami, TNI, Polri, sampai dengan ke daerah-daerah. Oh, kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk rumah sakit yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa untuk tim dokter dan tim medis yang menangani begitu banyak pasien, khususnya pasien COVID-19. Berikanlah mereka kekebalan tubuh sehingga tidak mudah tertular dengan virus-virus corona ini. Bagi mereka yang terkena virus corona, yang sekarang ini ada di rumah sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, sembuhkanlah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati kami semuanya, memberkati gereja-gereja Tuhan yang ada. Oh, kami mengucap syukur, kami memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Tuhan akan memberkati engkau dan keturunanmu melebihi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan akan menjauhkan daripadamu segala macam kutuk penyakit karena kecelakaan, kemiskinan, kebangkrutan, dan kematian di masa muda. Tuhan akan memberikan panjang umur dan lanjut usia. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat-berkatnya secara berlimpah-limpah atasmu. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.